Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudari, para netizen, para subscriber dan pemirsa yang saya hormati dan saya cintai. Mari kita terus bersuara untuk menyampaikan kebenaran, bahwa yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil. Yang benar diperjuangkan, yang batil harus dibungkam dan dibuang. Saudara-saudari sekalian, para Habib Ba'alawi sudah kalang kabut, tidak berdaya, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kini tiba saatnya para pembela, para muhibbin dari berbagai kalangan, mulai dari kiainya, mulai dari ustadznya, mulai dari pengacaranya, mulai dari yang pinter sampai yang bodoh, semuanya tidak bisa menjawab kecuali hanya menuduh, kecuali hanya menyampaikan ucapan-ucapan atau membuli dan mempersekusi. Tidak pantas dan tidak layak. Mereka tidak bisa menjawab tulisan dengan tulisan, tidak bisa menjawab gagasan dengan gagasan, tidak bisa membuktikan fakta yang ada, dan tidak bisa membantah fakta yang sudah ditunjukkan, apalagi tes DNA. Maka dengan segala daya dan upaya, mereka memframing dan mencoba mencari celah-celah yang bisa dijadikan bahan untuk menjawab, paling tidak untuk menghina. Jadi ketika sudah tidak bisa menjawab, maka mereka hanya bisa menghina, menyerang personel, dan menyerang pribadi. Itulah fakta. Jadi apapun yang dikatakan mereka, semuanya nol, termasuk mengutip kalimat-kalimat, ucapan-ucapan kiai-kiai top atau ulama-ulama top, semuanya dipelintir. Dan bahkan terakhir ada katanya fatwa mantan rektor Universitas Al-Azhar yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah sahih. Kiai Haji Imaduddin, juga saya pribadi, walaupun itu rektor Al-Azhar mantan, tetap saya pertanyakan, mana buktinya, jangan hanya katanya. Sekarang saudara, saya mau kasih tahu, ada salah seorang pengacaranya Habib Rizik. Ya, pengacaranya Habib Rizik bernama Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH. Ini mencoba mengulik-ngulik, menghubung-hubungkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai sebuah tindakan pidana. Kalau benar, Habib Rizik, tolong segera laporkan, majukan pengacara Anda ini, Abdul Khair ini, untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Jangan cuma bacot, karena justru gugatan Anda, para Habib, itulah yang kami tunggu sampai bisa dibuka di depan pengadilan dan rakyat Indonesia akan menyaksikannya. Maka kepada Abdul Khair, pengacaranya Habib Rizik, minta tanda tangan kepada Habib Rizik dan Habib-Habib lainnya. Anda ditunjuk sebagai pengacaranya, ajukan gugatan. Kalau tesis Kiai Haji Imaduddin sebagaimana yang Anda tuduh itu adalah sebagai tindak pidana, dengan senang hati kami menunggu. Inilah saudara, upaya para Habib yang sudah kehilangan nurulnya,
dan kesombongan para mukibbin yang tidak punya otak dan tidak punya akal, lalu mencari-cari, mencocok-cocokkan. Coba kita dengarkan. Ya, benar bahwa pernyataan, perkataan, ucapan, tulisan dari Imaduddin itu sudah memasuki ruang pidana. Tepatnya ada 3 undang-undang itu. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini undang-undang ini nomor 1 tahun 2004 ini udah berlaku. Ya. Berlakunya kemarin tanggal 2 Januari. Nah, itu pasalnya pasal 28. Pasal 28 itu menjadi 3 ayat. Kalau yang sebelumnya kan hanya 2 ayat. Ayat kedua itu ujaran kebencian atau permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada aspek agama, suku, kebangsaan, ya, ras, etnis, kepercayaan. Kepercayaan ini kan luas ini, kepercayaan dalam agama termasuk juga disabilitas. Tapi dalam hal ini tentu terkait dengan ras, etnis, dan kepercayaan, bahkan agama. Yang senyatanya itu diketahui bahwa ini adalah suatu bentuk pernyataan, ungkapan atau tulisan yang mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Nah, kerusuhan di sini ini jelas bukan di dunia maya, di ruang siber, tapi di alam nyata. Ya, karena pembatasannya di sini adalah terkait dengan adanya ungkapan, perasaan. Pasal 28 ayat 2 itu urainya apa unsurnya sih? Unsurnya jelas ungkapan yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan. Iya. Nah, di sini rasa kebencian, permusuhan itu mengajak, menghasut, ya, dan termasuk yang memfitnah. Ditujukan kepada siapa? Ditujukannya itu kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan atas klasifikasi agama, kepercayaan, ras, etnis. Itu masuk, ya, selain disabilitas. Dalam hal ini tentu arahnya itu kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan atas ras, etnis. Nah, kalau bicara ras etnis ini kan seseorang itu yang terkait dengan geografi, asal-usul kelahiran, ya, keturunan, ciri fisik, bahasa, agama, itu ras dan etnis. Nah, kalangan habaib, tepatnya Ba'alwi, nah, itu terkait ras dan etnis. Karena dia mengandung bahasa, mengandung ciri fisik, dan agama. Itu agama Islam. Nah, ketika ini dilakukan dengan tindakan atau perbuatan, baik melalui tulisan, atau ujaran dengan cara berpidato, berceramah, dan lain sebagainya, tapi ada muatan rasa kebencian atau permusuhan, itu bersifat delik. Kenapa? Kan dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Akibatnya itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena pernyataan maupun tulisan yang mengandung kebencian dan permusuhan yang ditujukan kepada ras dan etnis ini menunjuk kepada adanya upaya penghasutan, termasuk fitnah bagi masyarakat untuk tidak mempercayai bahwa Ba'alwi itu bukan zuriat Rasulullah SAW. Nah, ini kan permasalahan. Tapi permasalahan ini tidak berdiri sendiri. Ada elemen-elemen lainnya ikut campur, intervening, mendukung. Yang pada akhirnya mendukung. Mendukung di sini kan banyak. Ada Pleret, ada siapa lagi tuh? Qori, ada Ali Abbas, yang Gufron. Bahkan Abbas ini membentuk pasukan fisabilillah. Ini menunjukkan adanya gangguan terhadap ketertiban umum. Jadi Harkam Dagri, Kamtipmas terganggu. Contohnya apa? Contohnya ya terjadi berbagai penolakan terhadap yang bersangkutan. Ya, dalam hal ini Tuku Kori itu baik di Malang maupun di Jember. Ini kan mengganggu ketertiban umum. Nah, perspektif ketertiban umum kan keamanan. Kenapa itu terjadi? Karena adanya tulisan, adanya pernyataan, adanya pidato-pidato dari Imamuddin.
dia mau menyatakan percaya atau tidak itu hak privasi dia. Tidak ada yang menggugat. Sepanjang itu adalah forum internum. Tapi ketika external forum, hal itu disampaikan ke publik. Tapi disampaikan ke publik itu mengandung ujaran kebencian, permusuhan yang bersifat di dalamnya ada kandungan penghasutan, mengajak orang untuk tidak mempercayai, ya kan? Menghasut orang agar tidak mempercayai. Yang pada awalnya dari zaman dulu orang mempercayai. Ini kan problem ini. Ya. Orang dari zaman dulu mempercayai, sangat-sangat mempercayai yang namanya keluarga Alwi atau Ba'alwi itu adalah keturunan Rasul dari Ubaidillah. Nah, dia mengatakan tidak, itu hak dia. Tapi jangan sampai menghasut, mengajak, apalagi memfitnah. Khalayak ramai, satu orang aja nggak boleh, yang pada akhirnya menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan adanya penolakan di Malang dan di Jember. Kita nggak tahu ini bakal terjadi di mana lagi. Yang jelas kan itu mengganggu ketertiban umum, ya keamanan publik, karena hukum itu tidak dia individual belangan, tapi juga sosial belangan, selain stat belangan. Jadi kepentingan individu dilindungi, kepentingan sosial dilindungi, selain kepentingan negara. Nah ini menyangkut sosial belangan, kepentingan umum. Kepentingan sosial yang harus dilindungi oleh negara. Kenapa? Karena secara filsafati butir menimbang huruf A Undang-Undang ITE yang terbaru itu jelas menyatakan bahwa keberlakuan Undang-Undang ITE perubahan kedua ini selain kepastian keadilan itu menjaga ketertiban umum dari gangguan, segala gangguan. Segala gangguan itu kan ada di Undang-Undang ITE ini berupa penyampaian melalui sistem informasi, dari informasi elektronik, dokumen elektronik. Ini kan berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional. Ketika itu disampaikan, ada polarisasi, ada pro, ada kontra. Di lapangan, di masyarakat, timbul gesekan. Itu sudah mengganggu ketertiban umum. Itulah bentuk kerusuhan. Nah, kalau dilihat dari klaim tesis, padahal itu bukan tesis. Kalau tesis dari kampus mana? Abang berkali-kali mengatakan itu bukan tesis. Bukan tesis, sayang. Saya ini dosen. Kita ini pernah menempuh S1, S2, S3. Strata tingkatan itu makin ke atas itu makin tinggi. Jadi harus jelas teori, harus jelas metodologi. Dan tidak semudah itu orang membuat teori. Saya bahkan sampai mengatakan, untuk S2 saja, walaupun dipanggil tesis, penelitian tesis, tidak melahirkan teori. Yang melahirkan teori itu S3. Ya. Baru melahirkan itu pun jarang. Nah, teori itu bisa memperkuat teori terdahulu. Makanya ada penelitian terdahulu. Itu ada kebaharuan penelitian novelty. Bisa membatalkan teori yang lama atau dia membuat teori baru. Tapi teori yang lamanya apa? Siapa yang buat? Itu ada di dalam penelitian dia. Dan itu dihasilkan dari produksi sekolah tinggi atau universitas ketika seseorang itu menempuh pendidikan pasca sarjana.